Benar ya Tuhan, kami ingin mendengar lagi firman Tuhan bagi hidup kami. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, kompas bagi kehidupan kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, biarlah firman-Mu boleh membukakan hati Allah, dan juga biarlah firman-Mu menolong kami untuk menemukan jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi yang mendengar juga, supaya roh Allah lah yang memberi pengertian, supaya segala penafsiran, segala yang tidak berasal dari Tuhan, itu di dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami enyahkan. Mari Tuhan berkati kami semua, baik yang di luar kota, baik yang sakit di rumah, dan kami yang di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu silahkan duduk. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita. Ini dari bahan yang mungkin sudah 2-3 kali nanti saudara dengar, tapi saya membawakan itu juga. Ya, karena minggu-minggu ini adalah minggu persiapan ya, untuk retreat dan untuk sil anak besar, karena jaraknya hanya 1 minggu. Seluruh bahan dan training pembimbing harus sudah selesai sebelum berangkat retreat. Puji Tuhan itu sudah selesai. Perbelanjaan juga semalam sudah selesai, kita bawa freezer dari sini. Ya, berharap ini satu era baru lagi. Ya, kita melihat bagaimana pengorbanan jemaat ini ya untuk melaksanakan retreat ini. Karena dengan subsidi yang ya hampir 340.000 per anak disubsidi, kita sudah bisa bayangkan berapa budget yang akan kita keluarkan untuk retreat ini. Saya memperkirakan 35 atau 40 juta nggak kemana. Jadi kita doakan supaya ya semua ini akan ada gunanya ya, membawa anak-anak kepada Tuhan. Kalau satu orang gerasa harganya 2.000 babi, 2.000 babi itu nggak tahu saya berapa juta. Ya, jadi yang kita keluarkan ini belum seberapa dibandingkan 2.000 babi. Karena kalau 1 juta saja babi 1 ekor, 2.000 tambah 1 juta itu sudah 2.000 juta. Saudara-saudara, jadi nggak usah dinilai uangnya, tapi mari berdoa untuk kami yang akan berangkat besok ya. Berdoa juga supaya jangan ada kejadian yang berat di Medan ya, karena kami semua di lapangan ya. Nanti tinggal Pak Bangun di sini. Dan beberapa majelis lain, tapi lebih banyak yang berada di retreat center ya. Jadi kita harap tidak ada sesuatu yang urgent gitulah, yang sangat darurat yang harus dihadapi di sini. Baik, mari kita melihat Alkitab kita, Hakim-Hakim pasal 13. Saya mau ulang lagi ini sekali lagi. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat 14. Mungkin ada yang sudah dengar 2 kali, 3 kali, tidak apa-apa ya. Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama sampai ayat 14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram.
Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan, tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap kamu, terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya. Baik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita ambil dari kitab Hakim-Hakim. Kalau tiap kali nanti kita membaca kitab Hakim-Hakim, satu hal yang harus jelas dalam pikiran kita adalah zaman ini adalah zaman kegelapan. Iya, karena pada zaman hakim-hakim inilah orang melakukan apa yang menurut dia benar. Iya, jadi masing-masing orang melakukan apa yang menurut dia benar, bukan menurut apa yang Tuhan katakan benar, bukan. Tetapi belas kasihan Tuhan pun masih kita lihat juga di sini, karena setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim, Tuhan membangkitkan seorang hamba Tuhan, ya juga kadang-kadang Tuhan membangkitkan seorang nabi yang akan berbicara kepada bangsa itu di tengah-tengah gelap itu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan belum pernah meninggalkan dunia ini dengan total. Hanya pada masa antara setelah kitab Maleakhi ada 400 tahun, hanya itulah yang pernah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi firman Tuhan. Tapi selain di masa antara sebelum kedatangan Tuhan Yesus, betapapun gelapnya zaman, Tuhan masih membangkitkan orang yang menyampaikan suara Tuhan, yang akan menyatakan isi hati Tuhan kepada mereka. Ada 3 garis besar yang saya tarik di sini, ya, yang perlu kita pelajari.
Yang pertama ini adalah berlaku umum sepanjang ya kita membaca Alkitab ini. Dikatakan tadi di sini orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Kita tahu Israel sering disebut bangsa pilihan Allah. Dikatakan bahwa mereka adalah biji mata Allah. Iya, tapi apa yang terjadi ketika mereka melakukan apa yang benar menurut mereka tetapi jahat di mata Tuhan? Pagar yang melindungi mereka dibuka. Maka kita melihat tadi di sini Tuhan membiarkan orang Filistin masuk. Tuhan membiarkan musuh ya masuk ke tengah-tengah mereka dan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin ini tidak tanggung-tanggung. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi 40 tahun. Saudara-saudara, saya memperhatikan biji mata ya. Iya, ketika terpilok bahasa karonya biji mata ini kemasukan debu, biasanya kita otomatis gitu ya, kelopak mata itu mengatup gitu. Gini ya, otomatis itu. Nah, kalau ada sebuah serangan lah bisa dikatakan seperti itu, biji mata ini mengatup. Iya, dan kalau sudah terlanjur dia masuk, ada air mata untuk membersihkannya. Iya, jadi ini kalau mereka disebut biji mata Tuhan, maka ketika serangan datang, biji mata ini, bola mata, kelopak mata ini tidak menutup. Jadi kamu bisa bayangkan gini dia terus. Gitu. Jadi bisalah masuk apa saja karena tidak terkatup lagi dia, tidak tertutup lagi. Seperti itulah pagar terhadap mereka dibuka. Ya, saya semalam sempat video dengan Jelin waktu dia kejang-kejang itu ya. Lidahnya sudah di dalam, ya kaku semua seperti itu ya. Saya sedih melihat dia. Tapi saya sempat masih ngomong sama dia, Jelin, coba sebut nama Tuhan Yesus nakku gitu. Dan dia berusaha mengeluarkan lidahnya gitu untuk menyebut nama Yesus, Tuhan Yesus gitu ya kan. Iya, saya melihat memang berat keadaannya gitu ya. Ya, sampai hari ini saya belum mendapat informasi hasil scan kepala itu hasilnya apa. Tadi pagi saya masih belum sempat menelepon. Apakah ya penyakit apakah itu? Saya tidak berharap ya seperti yang disebutkan oleh mereka. Saya tidak harap itu karena kalau itu ya akan sulit penanganannya gitu. Ya, makanya saya tanya pernahkah jatuh atau apa gitu. Kalau dia jatuh ya besar kemungkinan bukan penyakit yang menakutkan. Tapi ya menakutkan juga kalau sempat jatuh ke belakang, orang tua tidak tahu, ya karena anak tidak memberitahu. Ya seperti itu ya. Itu pun kita nggak tahu apakah memang itu gitu ya, pendarahan di otak atau apa, kita nggak tahu. Apakah itu seperti itu, kita belum tahu. Cuman saya bersyukur bahwa keadaan tangannya itu sudah mulai bisa agak digerakkan, sudah lemas bisa digerakkan, matanya sudah tidak gini aja. Iya, matanya sempat mendelik saja, terbuka saja begitu. Iya, tapi ini matanya sudah mulai normal, cuma rahangnya ini sama mulutnya masih kaku, masih tegang gitu. Ya, kita doakan supaya Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua. Ya, karena Tuhan itu baik. Tidak ada yang tidak baik dari Dia. Kalau yang jahat tidak pernah dari Dia. Yang jahat itu datangnya dari mana? Dari gelap. Ya, Filistin ini datang oleh karena mereka tidak lagi dipagari. Tuhan tidak akan memagari orang sekalipun namanya disebut atas nama Tuhan, tetapi hidupnya tadi di mata Tuhan jahat.
Kejahatan membuka peluang bagi kegelapan. Kejahatan membuka peluang bagi penderitaan yang lebih banyak. Ya, kalau bagi orang percaya sekalipun ada penderitaan karena nama Tuhan saja. Oleh karena kebenaran, oleh karena Injil, oleh karena mau dipermuliakan lebih banyak. Tapi ketika dosa masuk, penderitaan bukan untuk kemuliaan. Penderitaan untuk menyadarkan. Karena kasih Allah tidak ingin seorang pun akan hilang, akan binasa. Jadi ketika dengan cara yang diberkati orang tidak dapat datang kepada Tuhan, maka ya banyak hal yang akan terjadi. Tapi maksud semua itu sebenarnya membuat orang itu sadar bahwa dia perlu Tuhan, bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri menurut apa yang dia mau. Mengapa? Karena manusia tidak jadi-jadian. Karena manusia diciptakan Tuhan. Ada Tuhan yang merenda sehingga manusia itu ada. Ada Tuhan membentuk. Oleh karena itu manusia tidak boleh abai kepada penciptanya. Manusia harus benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh penciptanya. Dan pencipta kita memberikan kita hukum moral. Kalau Allah tidak ada nggak perlu moral. Tapi karena Allah ada, semua orang ada aturan mainnya. Ada peraturan dalam hidup ini yang harus dilakukan. Dan bagi ciptaan Tuhan tidak ada jalan lain selain ya datang kepada penciptanya. Di luar datang kepada penciptanya, kalau dia tidak datang, pagar itu akan dibuka. Iya, dan merajalelalah di sana orang Filistin. Merajalelalah kuasa-kuasa lain dalam hidup orang yang tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Merajalelalah roh-roh penguasa yang bekerja di antara orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak percaya. Sehingga tidak mungkin keadaan orang itu akan menjadi tenang jiwanya, akan ada damai sejahtera dan akan ada damai. Tidak ada itu. Di luar Tuhan damai pun susah. Tidak ada damai sejahtera. Ya, di luar Tuhan yang ada adalah penderitaan. Jadi ini pelajaran yang sudah umum. Dosa mendatangkan penderitaan. Dosa membuat pagar perlindungan dibuka. Dosa membuat Allah membiarkan orang lain masuk. Ya, orang lain menginjak-injak ataupun merugikan bangsa Israel ini. Ya, kita melihat pada zaman Gideon juga sama ya. Ya, Filistin datang. Yaitu bahkan datang seperti belalang banyaknya. Sehingga apa yang mereka tanam diinjak-injak semua. Mereka tidak panen, tidak ada yang bisa dibawa pulang. Pohon-pohon memang tidak diinjak-injak, itu bisa diambil buahnya. Itu sebabnya Gideon mengambil buah pohon-pohonan itu dan mengiriknya di tempat tersembunyi saking takutnya. Ya, jadi kita melihat bahkan ada di antara mereka harus lari ke gua-gua, harus lari ke gunung-gunung. Kali ini bukan karena Injil, bukan karena kebenaran, tapi oleh karena mereka membelakangi Tuhan. Siapa yang mau main-main dengan Tuhan ya? Kalau kita terus berbantah dengan Tuhan, apakah kita pikir kita akan menang? Kalau apa yang bau kata Tuhan kita katakan harum, lalu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Ya jangan kata Tuhan, aku mau kita bilang. Bau kata Tuhan, harum kita bilang. Kita mendaratnya di mana? Tidak mungkin kita akan mendarat untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di bumi pun Tuhan akan membiarkan saja. Iya, jangan kita tidak adil. Ya kan ada orang gak adil, maunya Tuhan buat baik semua, tapi dia membelakangi Tuhan, dia hidup sesuka-sukanya. Iya, ketika aku memanggil engkau, engkau tidak mendengar. Engkau menulikan telingamu, engkau mengeraskan hatimu. Hatimu keras seperti batu Amril.
Itu yang dikatakan firman Tuhan. Lalu ketika engkau mendengar, ketika engkau memanggil, ya, mengapa Tuhan harus menjawab? Ya, mengapa Tuhan harus menjawab ketika Tuhan memanggil, engkau membelakangi dia, ya, kuping ditutup, hati diperkeras. Lalu ketika engkau mengalami malapetaka, lalu engkau mau berseru dan maunya bersegeralah Tuhan itu menolong gitu ya. Iya, itu kita sangat tidak tahu diri kalau seperti itu. Ya, tapi memang begitulah hidup di bumi ini, banyak orang yang gak sadar diri sehingga dia merasa berhak. Dan kalau Tuhan tidak menolong, dia marah lagi. Marah sama siapa? Marah sama Tuhan lagi. Padahal apa yang ditaburnya itu yang dituainya. Apa yang ditanamnya itu yang dipanennya. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, tadi di sini malaikat Tuhan ini sebenarnya adalah Tuhan Yesus sebelum dia datang menjadi manusia ya, karena ini roh besar semua. Ya, epifani ya. Tapi ya yang kita mengerti bahwa Tuhan menyatakan diri begitulah. Bukan dalam rupa manusia di sini tapi dalam rupa malaikat ya. Lalu malaikat Tuhan ini ya menampakkan diri kepada perempuan. Tapi tidak disebut nama perempuan. Tidak ada namanya. Ya, kalau nama suaminya tadi disebut namanya Manoah. Tapi nama istrinya ini tidak disebut. Tapi sekalipun istrinya ini tidak ada nama, tidak terkenal, tidak dikenal oleh banyak orang, tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan mengingat dia. Dan perempuan ini situasinya tadi adalah mandul tidak beranak. Jadi bisa dikatakan untuk melahirkan keturunan, kalau dia mandul dan tidak beranak, ya tentu tidak bisa. Dan malaikat Tuhan itu juga mengakui, memang engkau mandul dan tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini yang kedua, kenapa Tuhan memakai bukan orang yang subur, bukan orang yang punya kapasitas gitu ya. Kita melihat Tuhan memakai orang yang malah nggak punya kapasitas sama sekali. Orang yang mandul, orang yang tidak bisa beranak. Tapi itulah yang akan dipakai untuk melahirkan anak. Saya kira kita semua tahu jawabannya ya. Kalau orang itu subur dia akan bilang karena aku dipakai. Jadi dia merasa agak ada di situ pengaruh dia. Agak ada andil dia. Tapi kalau seperti ini dia mandul, ya dia tidak beranak, dia dipakai. Ya siapa yang akan membanggakan diri kalau situasinya nol? Ya, ini mengingatkan kita lagi akan Elisabeth, istri dari Zakaria, ya, yang juga mandul dan tidak beranak, ya. Dan Tuhan memakai dia melahirkan Yohanes Pembaptis dari ketiadaan, dari ketidakmungkinan, dari kemustahilan. Ya. Saya rasa humor Tuhan sangat tinggi ya, karena dia selalu memakai orang yang tidak potensi gitu. Tidak ada potensinya. Tapi itulah yang dipakainya. Ya. Dan itu bukan berlaku di perjanjian lama saja. Itu berlaku juga di perjanjian baru. Ketika milih murid-murid pun siapalah yang punya potensi, karena kebanyakan dari mereka adalah nelayan-nelayan saja. Sementara banyak orang lain yang pada masa itu tentu melebihi seorang nelayan. Tapi Tuhan tidak pilih yang hebat-hebat itu. Mengapa? Ya karena Tuhan tentu tahu bahaya daripada merasa berjasa. Bahaya dari merasa hebat. Bahaya dari tinggi hati. Karena ini melahirkan kesombongan, itu melahirkan ketinggian hati. Ya, saya pagi tadi mengulang kembali tentang Uzia. Ya, Uzia itu adalah orang yang 16 tahun umur menjadi raja. Dan dia selama hidup Imam Zakaria, hidupnya takut akan Tuhan. Iya, negara aman, ya musuh dikalahkan, kota-kota dibangun, negara makmur.
Tapi setelah dia menjadi kuat, Alkitab mengatakan dia menjadi sombong. Sehingga dia masuk ke bait Allah, adalah hak imam untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Tetapi Uzia membawa korban ya ke bait Allah, dan sekeluar dari situ, walaupun semua mereka sudah peringatkan, jangan Pak Uzia, tapi dia tidak mendengar. Siapa yang bisa menghalangi raja? Walaupun imam bilang jangan lakukan itu tugas kami, bukan tugasmu. Iya, tapi dia ngotot, dan akhirnya apa yang terjadi? Keluar dari situ putihlah seluruh badannya. Dia mengidap kusta dan dia diasingkan. Iya, diasingkan di tempat kusta, tentunya tempat yang khusus. Mungkin tidak bergabung dengan kusta lain, tapi dia diasingkan. Merasa hebat karena kemajuan, karena sudah sejahtera, ya, rakyat ya sudah dalam keadaan aman, ya, negara diberkati, jadi dia merasa hebat. Kesombongan selalu mendatangkan turun berlipat kali ganda ke bawah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai orang yang tidak ada tadi. Tidak mungkin gitulah. Jadi mengapa ada orang selalu merasa rendah diri dan tidak mungkin bahwa Tuhan juga bisa melalui dia membawa 1 atau 10 atau 100 atau 1000 orang kepada Tuhan. Penyakit rendah diri ini ya itu memang dalam ya. Terutama bagi orang Karong kali ya, kalau orang Batak kali karena dia lebih lebih tegas kali gitu ya, enggak ya. Tapi setahu saya penyakit rendah diri ini sudah bertobat pun orang, kenapa di sini lama ditebus? Apakah itu hanya sisa-sisa dosa masa lalu, ataukah karena perasaan memang belum lepas dari dosa itu? Walaupun secara logika udah tahu itu salah dan sudah bawa kepada Tuhan, tapi belum secara rasa, sehingga rasa tidak layak, rasa bersalah, bahkan ada yang sudah diampuni tetap merasa bersalah, itu kayak mana itu? Iya, saya jatuhnya di situ juga ya. Iya, karena setelah kalau Paulus bilang akulah yang paling berdosa, dia paling berdosa kan dia sebelum mengenal Allah. Tapi kalau kita jatuh setelah kita berdosa, itu kan kita setelah mengenal Allah ada kejatuhan gitu ya. Iya, menonton atau apa gitu ya kan. Itu kan membuat kita merasa kita kan sudah tahu tapi kok melakukan yang tidak baik. Ini pengampunan untuk ini artinya benar-benar merasa tahir dari hal ini tidak mudah. Jauh lebih mudah sebelum bertobat mengaku dosa, itu orang itu akan cepat yakinkan Tuhan mengampuni, dia pegang janji Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah tahu firman Tuhan jatuh dalam hal-hal tertentu, ini lama baru dia bisa diyakinkan bahwa dia bisa ditahirkan, bahwa Tuhan masih bisa memakai dia. Iya. Kalau Tuhan tidak meyakinkan dia, terus melawat dia, Tuhan berbuat sesuatu, mungkin dia merasa aku tidak akan bisa lagi berguna dalam tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bekerja meyakinkan dia, dan dia pun melihat perbuatan Tuhan dalam hidupnya, ini akan membuat dia diyakinkan bahwa pengampunan Tuhan untuk orang yang jatuh juga masih ada. Dan Tuhan masih memakai dia. Saya tidak tahu Petrus dulu apakah dia terus merasa yakin bahwa pengampunan Tuhan itu membuat dia masih terus akan dipakai Tuhan. Tapi yang jelas ketika Tuhan menemui dia dan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepadanya, kalau benar engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang membuat dia bisa lanjut. Lalu kemudian ketika Roh Allah turun pada hari Pentakosta dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dia menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang mendengar, orang-orang diyakinkan, orang-orang bertobat, itu meneguhkan dia
bahwa Tuhan masih memakai dia. Jadi yang kedua tadi di sini, tidak ada orang yang terlalu rendah yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Perempuan ini hanya seorang perempuan yang mandul dan tidak punya kapasitas untuk akan melahirkan seorang yang akan menjadi pemimpin Israel di masa depan. Tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin kata manusia, itulah yang mungkin bagi Allah. Tapi apa yang kita bilang, aku bisa, justru itu yang tengkurap, akhirnya gak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Jadi ini yang kedua ya, seperti apapun kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan. Jadi kalau masih ada orang yang belum ditebus dari rasa rendah diri, datanglah. Bukankah Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kamu berharga di mataku. Ya, aku memberikan nyawa gantimu. Ya, sungguh sangat berharga. Ya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu rendah pendidikan sehingga nggak bisa dipakai. Tidak ada juga orang yang yang kurang pengetahuan gitu ya. Kalau pengetahuan kan bisa ditambah. Ya, tapi rendah diri ini yang bagaimana menyelesaikannya. Kalau orang tetap merasa bahwa bagi aku lo baci. Ya, saya ketemu dengan seorang ibu yang berkata, saya hanya tamat SD katanya. Tamat SD emangnya Petrus tamat apa? Iya, tapi Tuhan memakai dia. Ya, saya memang kesaksian yang dalam kali bagi saya tentang hal itu adalah ketika Billy Graham membuat KKR ya. Ya, memang di training pembimbing. Semua rata-rata berpendidikan, hanya satu yang buta huruf. Lalu yang buta huruf ini kayak mana dia bisa akan membimbing? Membaca dia tidak bisa karena dia buta huruf. Tapi ingatannya sangat bagus. Dia ingat firman Tuhan. Di mana ayatnya dia ingat. Dia bisa bilang. Iya. Dan ketika sudah selesai KKR itu kan selalu ada tantangan ya. Siapa yang menerima Tuhan Yesus hari ini silahkan tinggal dulu. Supaya akan diberikan kepada saudara-saudara petunjuk yang lebih jauh. Iya, banyak orang yang tinggal. Ya, semua pembimbing ini adalah yang dibimbingnya. Tinggallah bapak yang buta huruf ini tadi, iya kan? Lalu ada seseorang, dia dosen, iya, tinggal yang buta huruf sama si dosen. Jadi orang buru-buru, Pak tunggu ya Pak, kami cari pembimbing yang cocok untuk bapak gitu. Iya, tapi si dosen ini bilang kan dia yang ada tersedia di sini, biar saja ya dia yang bimbing saya gitu. Tapi yang lain merasa nggak cocok gitu kan. Iya, tapi kemudian ialah yang membimbing bapak itu. Ya, dan bapak itu sangat senang walaupun orang itu nggak bisa baca Alkitab, tapi Alkitabnya berjalan. Iya, ayat ini semua hafal dia. Dan dia bisa jelaskan dengan baik. Ya, dan bapak ini tadi semakin diyakinkan memang Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Dia bertobat loh si dosen ini. Iya, lalu besoknya karena KKR ini beberapa hari, dia ajak lagi kawannya. Iya, dia ajak kawannya. Orang-orang kan buru-buru ya, Pak kami sediakan pembimbing gitu kan. Kalau Bapak mau ngomong dengan mereka. Tapi dia bilang enggak, kami mau sama yang semalam itu. Iya, saudara, mereka dengan kawannya ini tadi yang dibawanya dengan yang semalam itu. Sampai hari terakhir sudah 6 kawannya dibawanya. Dan 6-6-nya mau sama yang ini. Aneh kan? Iya, dan kemudian 6-7 orang dengan dosen ini membentuk satu persekutuan di kampus. Ini kemudian menjadi besar dan akhirnya mereka mengirim misi ke luar negeri. Dari pelayanan yang ada andil lah, bisa kita katakan orang yang buta huruf tadi. Jadi bukan masalah pendidikan setinggi apa, tapi bagaimana Tuhan di dalam orang itu. Bagaimana Tuhan memakai orang itu.
Iya, kalau kita ingat lagi kitab Korintus, apa katanya? Hikmat manusia berapapun tingginya, nggak ada artinya dibandingkan hikmat yang berasal dari Allah. Iya, jadi sangat penting kita sampai kepada kalau kita sudah ditebus, kita juga berharga, kita juga dapat dipakai oleh Tuhan. Cuma sejauh mana pengaruh Tuhan ya di dalam hidup orang ini, melalui hidup orang ini terhadap orang lain, nah ini yang saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu yang mana mau dipakai lebar, mana dipakai sempit, ya hanya untuk beberapa orang gitu. Ya, tapi saya berharap bahwa akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan besar ya. Iya, kalau kita mengingat perempuan Samaria itu perempuan yang tak berharga kalau menurut dunia. Tapi paling tidak dia bisa menjangkau satu kampung. Orang-orang di kampungnya pertama kali mendengar Injil ya dari dia. Mungkinkah itu Mesias yang dijanjikan? Dari dia pertamanya. Jadi pengaruhnya lebih besar. Karena dia mempengaruhi satu kampung. Ya, atau katakanlah entah berapa puluh orang di kampung itu bisa sampai melihat kepada Tuhan dan bilang kalau awalnya kami dengar Mesias dari kamu, tapi kami sekarang sudah menemukan Mesias, kami sudah bertemu dengan dia, kami percaya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang tidak akan ada dampaknya selama dia hidup di bawah matahari. Yang ada adalah orang yang enggak mau berdampak. Atau orang yang tetap tadi merasa pengorbanan Kristus itu enggak besar. Padahal itu sangat besar karena itu membasuh seluruh dosa. Itu mengeluarkan kita dari neraka dan membawa kita ke sorga. Itu kan sangat besar. Itu lebih besar dari segala harta di dunia ini. Itu lebih besar daripada segala sesuatu. Kalau itu tidak lebih besar, mengapa Musa mau meninggalkan harta Mesir untuk ya mengikut Tuhan dalam hidupnya, dalam kemiskinan ya, dalam kemiskinan sehingga harus terusir sampai ke Midian sana ya, menjadi bagian dari umat Israel. Berarti besarlah Tuhan bagi dia dibanding istana, dibanding segala harta. Tidak ada yang tidak berharga. Ya, tidak ada. Tuhan bisa memakai siapa saja. Kalau di sini kita belum selesai, inilah yang perlu harus dibawa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku sukacita karena pengampunan-Mu. Berikan aku keyakinan bahwa Engkau juga memakai aku. Bahwa aku juga bisa dipakai menuntun satu orang kepada keselamatan. Satu orang dulu lah, baru 2 orang, baru 3 orang. Jangan puas dengan sendiri. Iya, saudara-saudara, apakah memang saudara belum diselamatkan ya sehingga enggak mau Tuhan pakai gitu? Ini menjadi pertanyaan juga. Apakah kita sudah selamat? Apakah kita memang sudah diampuni oleh Tuhan? Iya, karena kalau kita belum diselamatkan, kalau kita belum diampuni, bagaimana kita dipakai? Ya saya pun sampainya dia, aku najis bibir, aku hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Lalu kemudian Tuhan menaruh bara di bibirnya. Bara adalah lambang penyucian. Sama seperti air juga lambang penyucian, bara juga dipakai. Ya, pada masa lalu di bait Allah untuk menyucikan peralatan-peralatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau enggak disucikan memang enggak bisa dipakai. Kan setelah bara itu menyucikan, Yesayanya Tuhan bertanya siapa yang mau dia pakai atau dia utus. Kalau belum yang kotor itu dibersihkan, Tuhan tak bertanya pun siapa yang mau kusuruh pergi. Enggak, Tuhan enggak tanya. Karena harus dibersihkan dulu. Jadi Yesaya najis bibirnya lah dibersihkan. Iya, mana bagian yang kotor dalam hidup kita
itulah yang harus dibersihkan. Iya, walaupun Petrus pernah bilang waktu Yesus membersihkan kaki murid-muridnya ya. Iya, kalau kamu tidak dibersihkan, kamu tidak mendapat bagian dalam aku, kata Tuhan Yesus. Datang kata Petrus, kalau gitu mandikan aja aku, katanya. Semua saja aku disirami air. Iya, tapi Tuhan bilang ya bahwa yang kotor itu yang perlu dibersihkan. Dan di situ diingatkannya tidak semua kamu bersih. Karena dia tahu ada satu yang tak mau dibersihkan, yaitu salah seorang yang ikut dia selama 3,5 tahun hampir, yaitu Judas. Tetap di situ tapi tak bersih-bersih. Tetap di situ tapi tetap mencintai apa yang dia cintai. Ya, tetap dia seorang pencuri, dia tetap mencintai dosa. Walaupun dia dengar firman terus, lihat mujizat terus. Bertugas juga dia bendahara kelompok 12. Pegang uang juga dia. Tapi dia tidak pernah hatinya itu bulat kepada Tuhan. Gak pernah disucikan. Ya, jadi tidak ada tadi yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memakai orang yang mandul dan tak bisa beranak. Itu justru tadi yang dipakai oleh Tuhan. Iya. Lalu yang aneh di sini adalah kenapa sih malaikat Tuhan ini kenapa enggak menampakkan diri kepada laki-laki? Ini kan sesuatu yang tidak lumrah pada zamannya. Karena Tuhan berbicara kepada laki-laki, kepada Adam. Tuhan bicara kepada Nuh, Tuhan bicara kepada Abraham, Tuhan bicara kepada Yakub. Tapi ini kok Tuhan malah menjumpai perempuan tak bernama ini dan bukan menjumpai Manoah. Ini satu hal yang aneh atau katakanlah unik, tidak biasa. Tapi mari kita lihat, sekalipun tadi malaikat Tuhan ataupun Tuhan sendiri berbicara kepada perempuan ini, mari kita lihat ayat yang ke-6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan, tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai kepada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Dia enggak bilang, mana mungkin malaikat Tuhan ketemu samamu. Kan aku yang menjadi kepala keluarga ini gitu ya. Tapi kita lihat enggak ada. Atau kamu mengada-ada. Perempuan gak usah ngomong, kamu mengada-ada. Gak ada juga kita lihat seperti itu. Tapi perkataan istrinya ini sepertinya dipercayai oleh suaminya. Dan kita lihat sebuah rahasia keluarga di sini. Perempuan ini kayaknya gak ada yang disembunyikan dari suaminya ya. Dia benar-benar jujur, dia benar-benar terbuka. Dia tidak mengatakan dalam hatinya, biar ku simpan aja dulu, entah jadi entah enggak nanti ini gitu kan. Tapi kita melihat enggak ada seperti itu dalam hati perempuan ini. Berarti dia juga percaya dia kepada apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dan ketika diberitahu sama suaminya pun cukup saya rasa punya kepekaan dia. Suaminya mau mendengar apa yang dikatakannya dan mempercayai dia dan melahirkan sebuah doa dalam dia. Ada sebuah doa yang lahir di dalam hidup Manoah ini, hati Manoah ini. Ya, doanya tadi, Tuhan berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami, mengajar kami
Apa yang harus kami perbuat. Ini kepala keluarga yang luar biasa loh. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan supaya jangan nanti salah. Kadang-kadang saudara-saudara kalau kita berdoa untuk sesuatu gitu ya, dapat yang baik, kita nggak nanya lagi Tuhan bagaimana ini dibuat Tuhan supaya pas gitu. Ya, tapi kalau sudah diberikan Tuhan yang baik, kita mau lakukan kayak mana kita mau gitu. Tapi Manoah ini kita belajar di sini dia menanyakan kepada Tuhan, kalau nanti ini jadi kayak mana harusnya kami, janganlah nanti ada kami yang salah. Ini saya lihat jiwa yang bisa diajar. Jiwa yang bisa diajari oleh Tuhan. Jadi dia sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan ya, supaya Tuhan itu nanti akan memberitahu apa yang harus mereka perbuat. Ayat yang ke-9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Kepada perempuan itu loh. Bukan kepada laki-laki itu, bukan kepada Manoah, kepada perempuan itu. Iya. Ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Nah, kali ini apa yang terjadi? Ayat 10. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Dan malaikat Tuhan menjawab, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Kali ini ya, ketika malaikat Tuhan datang ya, perempuan itu berlari kepada siapa? Suaminya. Ya, berarti dia ingat doa suaminya, karena suaminya berdoa, Tuhan biarlah datang lagi abdi Allah itu. Ya, dia ingat itu dan dia di situ sangat menyadari suaminya pun ingin mendengar. Bukan dia saja yang mendengar, tapi suaminya juga mendengar. Dia berlari-lari, saya tidak tahu pada waktu itu Manoah lagi ngapain gitu ya. Apakah dia sedang bekerja di kebunnya, apa yang sedang dia kerjakan. Ya, dan ketika istrinya datang, dia tidak bilang, hai perempuan, lihat aku sedang sibuk, tunggu. Gak ada dia bilang gitu. Tapi segera setelah perempuan itu memberitahukan kepada dia, malaikat itu datang. Entah apapun tadi pekerjaannya, entah sesibuk apapun tadi dia, entah apapun yang sedang ditanganinya, dia merasa bahwa ini lebih penting untuk menjumpai abdi Allah itu, untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Ya, ini saya lihat hati yang luar biasa. Dia benar-benar meninggalkan apapun tadi yang dia kerjakan. Dia segera berlari ya, dan dia akhirnya bertemu dengan malaikat Tuhan itu, dan kedua kali bagi perempuan ini, kedua kali bagi laki-laki ini pertama kali ya, ketemu dengan malaikat itu, dan malaikat itu memberitahukan kepada mereka ya apa yang harus mereka perbuat. Ya, saya rasa ini yang sangat penting dan ini menjadi tema kita ya. Tetap maunya ada hati yang mau diajar oleh Tuhan. Tetap memiliki hati yang mau diajar oleh Tuhan. Iya, ini contoh sebuah keluarga yang menurut saya luar biasa. Karena si istri bertemu Tuhan, si suami pun bertemu Tuhan. Dua-dua bisa diajari Tuhan. Ini mengingatkan saya akan Maria dan Yusuf. Maria ditemui oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan bilang, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu dia tahu risiko apa yang akan dihadapinya. Tapi risiko itu pun semua sudah dia serahkan kepada Tuhan. Dia memiliki satu ketetapan, jadilah padaku
sebagaimana yang engkau katakan. Iya. Lalu Yusuf bagaimana? Tadi kita sudah belajar kalau perempuan yang berzina ketahuan itu boleh dilempari dengan batu menurut hukum Musa. Iya. Kalau dia dilaporkan ini bisa nanti terjadi seperti itu, atau paling tidak dia dibawa ke pengadilan, karena bagi mereka ya pertunangan itu sudah hutang. Iya, tapi ini kita lihat Yusuf berpikir entah mungkin ada laki-laki lain dalam hidup daripada Maria, biarlah saya pergi saja dengan diam-diam. Tapi ketika dia tidur, ya Tuhan menemui dia, malaikat Tuhan menemui dia dalam mimpi dan berkata, Sup, jangan takut mengambil Maria itu menjadi istrimu. Karena anak yang dikandungnya itu memang bukan hasil dari perselingkuhannya dengan laki-laki lain, tapi memang Roh Kudus turun atas dia. Ya, Yusuf tidak bilang, mana mungkin katanya kan. Enggak gitu dia bilang. Tetapi dia melakukan dengan tepat seperti yang Tuhan katakan. Dia mengambil Maria dengan istrinya dan tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus lahir, sampai bayi itu lahir. Ini kita lihat bagaimana dua orang beriman ini ya. Satu mendengar suara Tuhan, resiko besar terjadi ya. Tapi dia sudah mempertaruhkan seluruh resiko itu pun tentu sudah Tuhan pikirkan itu semua. Dia sudah serahkan itu semua sama Tuhan. Yang penting bagi dia adalah dia menerima kehendak Tuhan jadi dalam hidupnya. Dan Yusuf juga yang kayaknya gak mungkin gitu. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada dia, Yusuf juga menerima keputusan dari Tuhan untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Iya, jadi bukan perempuan tanpa nama ini saja satu-satunya orang yang pernah ditemui oleh malaikat. Iya, dengan begini kita juga tidak memandang rendah perempuan-perempuan yang percaya, yang Tuhan juga berbicara kepadanya. Dalam konteks keluarga, ya tidak memandang rendah ibu-ibu atau istri yang Tuhan juga berbicara kepadanya. Tapi kita melihat tadi, kalaupun Tuhan bicara kepadanya, dia tidak menyimpan bagi dirinya. Dia tadi datang kepada Manoah suaminya dan mereka bersama-sama diajari oleh Tuhan apa yang harus dilakukan. Betapa indahnya keluarga seperti ini ya. Iya, tidak bilang tadi dengan merendahkan, masakan kepadamu Tuhan ngomong, bukan kepada aku gitu. Jadi ada kalanya saudara-saudara Tuhan bicara kepada wanita, kepada ibu, kepada istri. Tetapi banyak kali kesempatan, bahkan lebih banyak Tuhan berbicara kepada laki-laki. Ataukah mungkin pada waktu itu inilah yang paling tepat ya? Iya, seperti itukah? Iya, kadang-kadang kan kita bergumul maunya muncullah hamba Tuhan laki-laki. Iya, mengapa laki-laki tidak punya iman? Mengapa mereka tidak menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah generasi ini memang juga generasi gelap sehingga Tuhan membangkitkan begitu banyak perempuan di GKMI Sumatera Utara ini? Saya tidak tahu. Iya, karena ada juga orang bilang karena gelap maka Tuhan bicara sama perempuan katanya pula. Iya, karena gelap. Kalau enggak gelap tadi laki-laki ini, Tuhan mungkin enggak bicara sama perempuan tapi sama laki-laki kali ya. Kalau zamannya seperti itu. Yang penting pada setiap zaman ada yang dipakai oleh Tuhan. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah kedua-duanya, ya orang bisa dipakai oleh Tuhan. Iya, untuk retreat ini juga pembimbing laki-laki itu kan 4, cuma yang perempuan banyak loh, lebih 10. Iya, tapi apakah perempuan gak bisa dipakai untuk memenangkan orang? Sejarah misi membuktikan lebih banyak orang perempuan yang memenangkan orang kepada keselamatan. Ya, silahkan membaca sejarah misi supaya kita bisa melihat. Satu yang saya ingat penginjilan ke Afrika itu, pergi ke sana suami istri, pernah dulu dimasukkan di grup kita. Lalu kemudian ya tidak ada orang suku asli Afrika itu yang bisa diinjili. Tapi si ibu ini karena dia selalu butuh telur, dia menjumpai masyarakat siapa yang mau jual telur sama dia. Dan ada seorang anak yang sering mengantarkan telur sama dia, telur ayamnya. Ibu ini membeli
Dan inilah kesempatannya kepada anak itu, umurnya mungkin 12-an tahun pada waktu itu dia mendengar Injil. Pertama kali, beberapa kali ketika dia jual telur, dia mendengar Injil. Ya, kemudian terjadi penganiayaan di Afrika, orang Kristen dibunuh, ya. Mereka harus melarikan diri dari sana. Lalu si istri ini melahirkan seorang anak, dia mati dan suaminya tidak mau lagi tinggal di Afrika karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia pulang ke negaranya dan dia pulang dengan kecewa karena mengapa Tuhan mengutus tapi tidak memberkati. Dia kembali kepada minuman keras, saudara-saudara, minum alkohol lagi, dia balik hidup seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya tidak mau dia rawat, ada misionari lain membesarkan anak ini. Anak ini kemudian bertobat. Si anak 12 tahun, anak Afrika tadi bertobat. Setelah dia tambah besar, dia menceritakan apa yang pernah dia dengar dari ibu ini tadi. Misionari yang jual beli telur ini tadi kepada dia. Dia ceritakan dan akhirnya lewat dia terbentuklah suatu komunitas orang percaya di Afrika. Ya, orang percaya di Afrika. Anak ini kemudian menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan dan bukan saja 100 dari sukunya diselamatkan, beratus orang diselamatkan. Iya, si anak perempuan yang dilahirkan tadi mencari tahu orang tuanya gitu. Akhirnya suatu hari karena pelayanan si orang Afrika ini tadi bertambah besar, masuk di koran. Anak perempuan ini tadi sudah besar, remaja ya, pemudi ya. Dia membaca koran itu dan dia heran kok nama ibu saya ada disebut di sini. Iya, dari situlah dia menelusuri ayahnya karena selama ini dia tidak tahu ya masih hidup ayahnya karena dia menganggap misionari yang membesarkan dia itu adalah orang tuanya. Iya, ini cerita yang luar biasa. Ibu ini memenangkan satu anak laki-laki ini memenangkan ratusan orang. Dan si anak perempuan ini dari berita itu menelusuri ke koran, menelusuri cari informasi. Akhirnya dia bisa menemukan ayahnya yang sudah tua tapi minum alkohol. Karena kecewa Tuhan tidak memberkati. Padahal Tuhan dengan jelas mengutus kami ke Afrika. Dia kecewa rangkap 2, kecewa karena istrinya mati ketika melahirkan. Dia kecewa karena ya tidak ada orang yang dia lihat selamat dalam pelayanan itu. Tapi ketika anaknya ini kemudian menemukan dia di kamar itu, dia ceritakan, ya dia berjumpa, dia bercerita apa yang terjadi pada anak penjual telur itu. Bagaimana di sana orang percaya ya di Afrika itu terbentuk oleh pelayanan anak itu. Dan bagaimana anak yang ditinggalkan baby diasuh oleh orang lain menjadi percaya. Ya dia mengampuni ayahnya. Ayahnya itu kemudian sadar Tuhan memberkati. Dan ayahnya itu akhirnya berkata, aku telah mengecewakan Tuhan. Ya sungguh-sungguh minta ampun. Ya sungguh-sungguh kembali kepada iman yang sejati. Iya. Saya melihat akan hal itu, saya berpikir begini, iya. Jadi kalaupun belum kita lihat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tak terlihat. Apa yang kita tanam hari ini, puji Tuhan kalau Tuhan masih izinkan kita melihat buahnya. Tapi kalaupun tidak kita melihat, bukankah di belakang kita setelah kita berangkat ke surga, masih akan ada orang-orang yang pernah kita tanamkan Injil kepada dia. Mereka akan percaya dan mereka akan membawa dampak lagi kepada yang lain. Jadi saudara-saudara jangan pernah merasa sia-sia apa yang dikerjakan untuk Tuhan walaupun hari ini mungkin belum dapat kita lihat semua buah ataupun hasil yang dicapai. Baik, jadi mari kita gumulkan akan hal ini tadi ya. Apakah
Apakah rumah tangga yang ada seperti Manoah dan istrinya ini terbuka, transparan, saling mendukung? Ya, saya rasa sangat baik kalau dua-duanya mereka mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan gak mungkin beda, karena Tuhan itu satu, Roh Kudus itu satu, firman itu satu. Tidak mungkin akan berbeda suara Roh Allah kepada orang percaya yang perempuan dan kepada orang percaya yang laki-laki. Dan kalaupun yang baik yang diberikan Tuhan pada kita, mari ya kita tanya Tuhan lagi, ini gimana dibuat Tuhan? Ini bagaimana mengelolanya? Jangan ketika sudah Tuhan berikan yang baik, kita tidak bertanya dan akhirnya kita tidak tahu bagaimana sikap yang benar dalam hal ini. Iya, pernikahan kan banyak seperti itu. Sebelum menikah berdoa, Tuhan yang mananya yang Engkau tetapkan ya untukku gitu ya. Berdoa. Setelah mendapat yang baik, sibuk gak berdoa lagi. Aturannya kan ini Engkau Tuhan berikan, Tuhan pernikahan ini. Bagaimana merawat ini? Bagaimana dalam semua ini? Ya, kita berdoa untuk pekerjaan, diberi pekerjaan. Kita gak berdoa lagi, gimana dibuat pekerjaan ini Tuhan, supaya pekerjaan ini bisa memuliakan Engkau. Dan ini juga mendatangkan berkat bagi keluarga. Kita harus gumulkan semua apa yang baik pun yang diberikan oleh Tuhan. Supaya jangan nanti kita bersalah setelah kita menerima yang baik itu. Iya, karena banyak orang di sini saya lihat menjadi sebuah kelemahan. Karena ini baik, gak usah tanya Tuhan lagi. Yang baik pun harus tanya Tuhan, supaya tidak akan salah ke depannya. Iya, adakah hati kita terus mau diajar oleh Tuhan? Adakah kita terus mau ya memiliki hati seorang murid, memiliki telinga seorang murid yang benar-benar mau mendengar petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Sungguh dosa memang mendatangkan penderitaan. Bukan saja di dunia, tapi bahkan nanti sampai kekekalan pun. Karena dosa tidak mungkin menyelamatkan orang. Dosa tidak mungkin menguduskan orang. Dosa tidak mungkin membuat orang sampai kepada Bapa. Tapi hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa yang dari sorga, yang bisa membawa orang ke sorga. Kami juga berterima kasih atas pelajaran yang kami pelajari hari ini. Malaikat Tuhan pun bisanya berbicara kepada perempuan. Engkau memakai mereka karena Engkau juga menciptakan mereka. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh memakai orang yang tidak layak, orang yang tidak punya kapasitas untuk itu. Tetapi di tangan-Mu orang itu tidak mungkin menyombongkan diri, tidak mungkin mencuri kemuliaan Allah, tidak mungkin menghitung jasa-jasa mereka. Karena mereka tahu mereka bukan siapa-siapa, mereka nol ya Tuhan. Karena itulah Engkau berkenan untuk memakainya. Karena dengan jelas Engkau tahu ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini akan mendatangkan rasa hormat, rasa kasih, dan juga pengabdian kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tidak ada kami yang ditebus yang tidak berguna. Tidak ada kami yang darah Kristus sudah menyucikan kami dari dosa. Kami tidak bisa berdampak di dunia yang gelap, kotor dan keras ini ya Tuhan. Setiap orang yang telah memiliki terang akan menjadi terang, entah seluas apapun itu. Setiap orang yang sudah ditebus bisa menjadi alat kasih karunia di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan keluarga Manoah ini. Bagaimana mereka saling terbuka, saling mempercayai dan mengharap yang terbaik. Dan mereka juga bersedia terus meminta pimpinan Tuhan. Ada kerinduan dalam hati mereka untuk tidak salah nanti kalau Tuhan telah mengaruniakan anak itu. Kalau janji itu telah digenapi, mereka mau diajar Tuhan terus.
supaya mereka melakukan apa yang benar dan mereka tidak akan bersalah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami dalam seluruh yang Engkau telah berikan dalam hidup ini, supaya boleh kami membawanya kepada Tuhan, memohon dari Tuhan pengajaran, supaya kami diajari bagaimana kami harus melakukan segala sesuatu. Orang-orang yang dikaruniai menikah supaya boleh bertanya kepada Tuhan bagaimana pernikahan itu harus dirawat dan dilakukan. Orang-orang yang dikaruniai anak supaya bertanya kepada Tuhan bagaimana harus membawa anak itu sampai kepada keselamatan. Orang-orang yang dikaruniai pekerjaan supaya bertanya kepada Tuhan bagaimana pekerjaan itu harus dikerjakan supaya mulia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemberian baik yang Tuhan berikan, supaya kami bertanya, kami terus mau diajari oleh Tuhan, karena Engkau mau kami menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau tidak mau kami hanya menjadi terang di gereja, tapi Engkau mau dimanapun, di marketplace, di pekerjaan di mana kami ada, kami boleh menjadi alat-alat di tangan Tuhan, menjadi terang bagi yang lain, supaya bangsa-bangsa, supaya semua orang melihat Tuhan yang adalah terang yang sudah ada dalam hidup kami. Entah berapa besar pun pengaruh hidup kami Engkau buat, tapi pastinya hidup kami akan berdampak ya Tuhan. Oh Tuhan, taruhlah di dalam hati kami, hati yang sungguh ingin menjadi berkat bagi orang lain, hati yang ingin memiliki pengaruh karena Tuhan, bukan kepada kejahatan, tetapi kepada kebenaran, sehingga orang bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Hamba mau menyerahkan seluruh saudara-saudara kami ini. Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka yang terbesar ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu menerangi, supaya kalau ada dosa di situ, tidak lagi kami mengatakan dosa itu harum, tapi kami melihat baunya dan kehancuran yang diakibatkannya, dan kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan biarlah orang-orang yang sudah Tuhan tebus akan merdeka dari rendah diri, oleh karena Engkau sendiri mengatakan kami berharga dan sangat disayangi oleh Tuhan. Dan supaya kami diyakinkan juga setiap kami bisa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi mengangkatkan retreat besok yang akan dimulai. Kiranya Tuhan memberkati seluruh peserta, baik yang dari luar kota, baik yang dari Porsea, dari Tebing Tinggi, dari Pertumbukan ya Tuhan. Juga ada satu dari Batam dan ada dari Bagan Batu. Kami menyerahkan semua peserta juga dari dalam kota, dari Sidikalang juga, supaya Engkaulah Allah kami yang mengumpulkan untuk retreat ini akan menyatakan diri-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada anak-anak kami ini. Nyatakanlah diri-Mu Tuhan. Buatlah mereka melihat Engkau berharga. Engkau lebih besar daripada segala-galanya yang ada di dunia ini ya Tuhan. Selamatkanlah anak-anak kami ini, supaya mereka menjadi bukan generasi yang hilang, tapi generasi yang diselamatkan Tuhan. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Tolonglah baik tim masak dari gereja yang akan mengerjakan bagian yang berat ini, supaya Tuhan memberkati mereka juga dalam bagian ini, mengurapi mereka juga, supaya sungguh semua yang mereka kerjakan semua akan baik dan bisa dinikmati dengan baik. Tuhan, karena jarak hanya 1 minggu dengan Sil anak besar itu, kami juga mengangkatkannya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak kami SD kelas 4 sampai SMP kelas 1 di usia yang sangat terbuka, yang sangat senang untuk membukakan diri. Di golden age-nya ini bisalah mereka Tuhan mengenal Engkau, sampailah mereka kepada pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan.
Kami merindukan anak-anak kami ini juga boleh sampai kepada keselamatan dan akan hidup memiliki masa depan yang jauh lebih hebat di dalam Tuhan. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawakan seluruh umat Tuhan ini kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus bekerja dalam hidup kami. Jemaat, pulanglah Tuhan yang telah memanggil Engkau kepada pertobatan. Tuhan yang sama menyucikan, Tuhan yang sama membaharui, Tuhan yang sama memperlengkapi dan menyiapkan Engkau untuk segala pekerjaan baik. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua.